Meulemans dari peternak biasa menjadi legenda lomba merpati. Hari ini kita masih akan membahas kisah luar biasa dari Karel Meulemans. Video ini merupakan bagian kedua dari kisah Meulemans yang disarikan dari artikel @Charlatans yang berjudul The Meulemans Story Part 2. Bagaimana mungkin seorang Meulemans yang dulu dikenal hanya sebagai penjual burung bisa menjadi pemenang kejuaraan nasional? Bagaimana dia bisa membalikan keadaan dari seorang yang sering diremehkan menjadi legenda lomba merpati? Jawabannya akan mengejutkan kalian. Jadi, pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Di dunia lomba merpati, banyak orang, terutama dari Amerika dan Taiwan, suka membicarakan soal strain atau garis keturunan. Mereka percaya bahwa semakin murni suatu garis keturunan, semakin tinggi peluang burung untuk menang. Tapi benarkah begitu? Di Eropa, sangat sedikit penghobi yang benar-benar memiliki strain sendiri. Bahkan, banyak juara dunia tidak hanya mengandalkan satu garis keturunan saja. Seorang juara sejati tidak peduli soal nama besar atau keturunan yang mereka cari, hanyalah burung yang bisa menang di lintasan. Dan disinilah kesalahan besar yang pernah dilakukan oleh Meulemans. Meulemans adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar memiliki strain sendiri. Tetapi tahukah kalian bahwa ini justru menjadi kesalahan terbesarnya? Masalahnya, para pembeli dari luar negeri tidak peduli dengan kualitas burungnya. Mereka hanya ingin membeli burung yang memiliki nama besar dalam silsilahnya. Jika dalam silsilah seekor burung ada nama kadet beberapa kali, mereka langsung membeli burung itu tanpa melihat fisiknya. Akibatnya, Meulemans hanya fokus menjaga kemurnian strainnya demi memenuhi permintaan pasar, tetapi mengorbankan kualitas burung lombanya sendiri. Hasilnya, dia sering kalah dalam lombaan dan hanya dikenal sebagai peternak, bukan pemlomba yang sukses. Sampai akhirnya dia sadar bahwa ini semua adalah kesalahan besar. Di tahun 1980-an, Meulemans berpikir, saya memang menghasilkan banyak uang, tetapi apakah saya bahagia? Tidak. Saya bosan disebut pecundang setelah setiap perlombaan. Saya ingin menang. Inilah titik balik terbesar dalam hidupnya. Meulemans memutuskan untuk berhenti mempertahankan strain murni dan mulai menyilangkan burungnya dengan darah baru. Hasilnya, beberapa tahun kemudian, dia tidak hanya menjadi pemlomba yang lebih baik, tetapi dia juga memenangkan kejuaraan nasional. Ketika Meulemans menang status nasional pada tahun 1995, orang-orang tidak percaya. Bukankah Meulemans hanya seorang peternak? Jawabannya tidak lagi. Dia kini adalah seorang juara. Setelah melihat bahwa persilangan adalah kunci kemenangan, Meulemans mulai mengimpor burung berkualitas dan menggabungkannya dengan burungnya sendiri. Hasilnya, dalam waktu singkat, ia memenangkan kejuaraan nasional jarak jauh Belgia tahun 1999. Apa rahasia suksesnya? Persilangan yang tepat. Pelajaran besar dari Meulemans, strain murni bagus, tetapi harus disilangkan untuk menghasilkan pemenang sejati. Burung dengan silsilah hebat tidak selalu menjadi juara, tetapi burung dengan kombinasi darah yang tepat memiliki peluang lebih besar. Jangan terlalu fokus pada keturunan, yang penting adalah performa burung di lintasan. Setelah meninggalkan konsep strain murni, burung Meulemans berubah total. Sekarang kandangnya dipenuhi dengan burung berbagai warna dan ukuran, burung hitam dengan darah dari Schelekens dalam kurung Belanda, burung merah dari Georges Bolle, burung biru dari Leo Broeks, perwakilan Belgia di Olimpiade Gran Canaria, burung hasil persilangan dengan kapal 17 dari Pieterse yang juga disebut dalam buku Jansen. Hasilnya, burung-burung ini menang. Sekarang, Meulemans sering berkata,
saya melihat cahaya tepat pada waktunya. Kenapa? Karena akhirnya dia sadar bahwa yang penting bukan nama besar, tetapi hasil di lapangan. Apakah kalian ingin membuat uang dari menjual burung? Jaga strain, murni, dan buat semua burung terlihat sama. Apakah kalian ingin menjadi juara? Silangkan burung kalian fokus pada performa dan pilih hanya yang terbaik. Cara terbaik untuk menciptakan juara adalah dengan terus melakukan seleksi ketat, bukan hanya mempertahankan satu garis keturunan. Bahkan nama-nama besar seperti Houben, Verbruggen, dan Groundlers telah membuktikan bahwa persilangan adalah kunci sukses. Jadi, apa pelajaran terbesar dari kisah Meulemans? Strain murni tidak selalu menghasilkan pemenang. Persilangan yang tepat bisa membawa kemenangan. Jangan terlalu fokus pada nama besar dalam silsilah. Lihat performa burung di lintasan. Menurut kalian, apakah menjaga strain murni masih penting? Atau lebih baik melakukan persilangan untuk menghasilkan juara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.